Kalau tidak salah di tahun 2018 atau 2019, saya pernah beli sepatu dari sebuah brand, Porty Goods. Ada yang kenal brand ini? Dan bagaimana wajah brand ini jelang 2025 sekarang? Apa hubungannya dengan topik kita kali ini? Mari kita bahas. Dulu beli sepatu Porty Goods dengan seri Oxford Knit yang sekarang itu dibanderol 700 ribuan. Dulu waktu beli harganya di 450-an. Dan sejujurnya saya puas dengan sepatu itu. Bahkan mungkin sampai sekarang bakal masih ada kalau nggak hilang ya. Dan di 2024 nama Porte Goods itu kian melambung. Karena apa? Banyak diomongin orang. Dia dengan bangganya menjiplak sepatu luar. Gue tekankan, jangan beli Porty aneh. Jangan pernah beli sepatu Porty Good. Jangan beli Porty. Brand-brand lokal yang knock off brand luar, menurut gue emang gak usah dikasih panggung. Avoid banget gue beli brand-brand yang emang ngejiplak terang-terangan brand luar. Terus gue kayak, aduh, iya deh gue beli dan gue cobain. Gue gak tahan, ini lucu banget anjrit. Bukankah tujuan dari brand awareness adalah untuk membuat orang sadar akan keberadaan sebuah brand kan? Dan tentu saja dari kacamata itu menurut saya Porte Goods sangat sukses. Kita beralih sebentar ke sisi yang lain. Jadi di tahun 2020 awal ketika saya lagi senang-senangnya explore tentang jenis-jenis kulit, sempat bertemu dengan seseorang di toko kulit Cibaduyut. Dan waktu itu hanya chit-chat sedikit dan follow IG. Dan orang itu adalah crafter atau artisan di balik Winson Shoemaker. Teman-teman yang hobi banget sama sepatu kulit kemungkinan tahu lah ya. Atau para crafter juga mungkin banyak yang tahu dan follow akun. Waktu itu follower di IG-nya kalau nggak salah sekitar 6 ribuan. Dan barusan saya lihat lagi itu udah 17 ribuan. Tapi cerita ini bukan tentang follower. Ini justru tentang saya, tentang kita yang merasa belum menemukan jati diri. Oke, meskipun banyak yang ngomongin negatif tentang Porty Goods, tapi pada faktanya awareness mereka memang meningkat, yang berujung pada penjualan produk yang saya yakin itu juga jauh meningkat. Dari penjualan yang terlihat di marketplace saja, tipe sepatu mereka yang sangat kontroversial, yaitu original derby boots itu terjual puluhan ribu piece. Tidak salah, puluhan ribu piece. Padahal dulu waktu saya beli sepatu di Porty, mereka juga bikin sepatu lain yang pakai konstruksi black stitch dengan bahan kulit asli dan harga mulai 800 ribuan. Tapi apa Porty seterkenal sekarang? Tentu tidak ya. Salah satu kontroversi yang bikin banyak orang ngomongin Porty adalah postingan tentang yang udah capek-capek R&D tapi nggak laku. Yang saya yakini ini adalah bagian dari teknik campaign marketing untuk launching produk mereka. Dan tujuannya memang untuk memancing reaksi audiens dan berhasil. Viral. Sementara kalau teman-teman melihat Winson Shoemaker, dari waktu ke waktu terlihat sekali ya peningkatan portofolionya di Instagram. Apalagi kalau teman-teman coba browsing di Google, yang ditemukan adalah review sepatu buatan Winson Shoemaker ini yang merupakan pembeli luar negeri. Dan ini match sama obrolan saya yang waktu itu di tahun 2020 bahwa lebih dari 60% pembelinya itu memang orang luar. Nah, kalau mau belajar dari dua case ini, mungkin yang berperan penting adalah posisi kita. Ketika kita memposisikan diri sebagai seorang artisan, maka yang kita fokuskan adalah membuat karya terbaik. Dan ketika memutuskan untuk menjadi pebisnis, mungkin yang lebih difokuskan adalah membuat produk market fit, di mana kebutuhan dari pasar bisa terjawab dengan produk yang bisa kita hadirkan. Meskipun apa yang dilakukan oleh Porty mungkin akan membuat beberapa calon pembeli ataupun pelanggan mengurungkan niatnya. Tapi yang saya yakini adalah jangkauan dan akuisisi pembeli baru yang mereka dapatkan itu jauh lebih besar daripada yang meninggalkan. Termasuk saya sendiri sebetulnya yang beberapa waktu lalu pada akhirnya memutuskan untuk membeli sepatu dari Koku Footwear dibandingkan dari Porty. Ya, tapi begitu keadaannya dan ini mungkin bukan juga tentang benar dan salah. Ini soal bertahan dan cuan.
Kehilangan 1-2 pembeli dibandingkan mendapat ribuan pembeli baru tentu lebih worth it dari sisi bisnis. Buat saya sendiri, 2 case ini adalah contoh yang bisa menggambarkan perjalanan ketika kita memutuskan untuk menjadi artisan seperti Winston Shoemaker atau berbisnis seperti Porty Goods. Ya, meskipun artisan pun tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebuah brand besar suatu saat nanti ya, yang biasanya akan masuk ke segmen yang lebih high-end atau luxury. Dan tentu saja dua-duanya tidak mudah dan pasti penuh tantangan serta dedikasi yang tinggi. Termasuk teman-teman yang mungkin nggak terlalu kepikiran lah sampai ke sana. Yang penting adalah berkarya, membuat sesuatu, lalu mencari peluang dari sisi mana bisa berkembang. Alright, untuk semua pekerja seni di luar sana, saya pengen tutup video ini dengan kata-kata dari seorang Rick Rubin. As an artist, if you like it, that's all of the value. Other people liking it is out of your control. All that's in your control is making the thing to the best of your ability. And I came to realize recently, it's all an offering to God. And if you're making an offering to God, you're not thinking about, oh, what's the budget? Or I hope this segment of the audience is going to like it. We don't think like that. It's a higher vibration. Teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu, berikan komentar yang membangun diskusi yang lebih baik, atau kalau ada saran untuk pembahasan lainnya, tuliskan juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap berkarya, terus berkembang.